Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang penggunaan Microsoft Word yang versi 2016. Untuk materi yang akan saya bahas hari ini ada kolom koran, bagaimana caranya membuat halaman kolom koran. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya page number, atau nanti saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat penomoran otomatis untuk masing-masing halaman. Berikutnya ada header dan footer yang nantinya akan saya praktekkan. Oke, cuman sebelum saya praktekkan, saya akan jelaskan konsep terlebih dahulu tentang kolom koran, page number, header, dan footer yang ada di Microsoft Word versi 2016. Oke, sekali lagi untuk materi yang nantinya akan dibahas, mulai dari pembuatan kolom koran, selanjutnya ada page number atau pemberian halaman otomatis untuk masing-masing halaman. Berikutnya yang ketiga ada header dan footer. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang kolom koran. Kolom koran itu apa? Kolom koran nanti akan berfungsi untuk membagi teks menjadi beberapa kolom, seperti contohnya di koran, atau contohnya surat kabar, atau contohnya di brosur, dan yang lain-lainnya. Kolom koran sangat membantu kita dalam membuat sebuah brosur, sebaran, atau koran tertentu. Biasanya kalau seperti di koran pasti ada yang namanya kolomnya. Contohnya dibagi menjadi 2 kolom, dibagi menjadi 3 kolom, ataupun yang lain-lainnya yang kita kehendaki. Oke, untuk implementasinya di Microsoft Word kurang lebih seperti ini. Yang pertama, untuk pembuatan kolom koran tentunya kita akan yang harus kita siapkan adalah dokumennya atau file yang akan kita jadikan sebagai kolom koran. Selanjutnya kita rubah pengaturannya dari layoutnya, atau contohnya dari pengaturan kertasnya, selanjutnya fontnya, size-nya, dan yang lain-lainnya. Berikutnya orientation-nya, apakah nanti akan dibuat dalam bentuk portrait atau nanti dalam bentuk landscape. Oke, berikutnya yang harus kita lakukan adalah blok semua tulisan atau teks yang nantinya akan dibuat menjadi kolom koran. Selanjutnya pilih menu layout, pilih kolom, pilih jumlah kolom yang diinginkan. Kurang lebih seperti ini. Nanti kita pilih layout, contohnya layout, selanjutnya pilih kolom yang nantinya akan kita gunakan. Di sini ada pilihan 1 kolom, 2 kolom, 3, ataupun yang lain-lainnya. Ada left, ada right, dan yang lain-lainnya. Jadi nanti tinggal kita atur akan kita buat seperti apa. Selanjutnya untuk yang page number atau penomoran otomatis, nanti kita bisa menggunakan dari tab insert, selanjutnya klik perintah page number. Oke, seperti ini. Nanti akan ada pilihan apakah penomorannya akan kita letakkan di atas, atau contohnya di bawah, contohnya bottom of page, atau contohnya page margin, atau contohnya current position, dan yang lain-lainnya. Oke, contoh kita pilih yang button page, contohnya button of page, nanti pilihannya layoutnya kurang lebih seperti ini. Atau contohnya kita pilih yang top of page, nanti pilihannya ada layout yang nantinya bisa kita sesuaikan. Apakah kita akan menggunakan layout yang seperti ini, atau contohnya sampel yang seperti ini, ataupun yang lain-lainnya. Oke, nanti otomatis penomoran akan muncul. Contoh saya pilih yang salah satu template yang ada, contohnya saya pilih yang ini nih. Page 1 contohnya, nanti yang di bawahnya lagi ada page 2 dan seterusnya. Otomatis nanti akan muncul seperti ini. Oke, kalau pengen selesai tinggal tekan tombol escape untuk mengunci page number. Selanjutnya ada yang namanya header dan footer. Header dan footer di sini berfungsi untuk contohnya menampilkan sesuatu di header dari dokumen yang kita miliki, atau di bagian bawah atau footer yang kita miliki. Contoh untuk yang bagian headernya kita akan menampilkan nama kita atau nama penulis contohnya. Selanjutnya untuk footernya akan ditampilkan tanggal penulisan. Itu kita bisa menggunakan fungsi header dan footer. Jadi otomatis nanti pada waktu dicetak contohnya ada header dan footer yang ada di masing-masing dokumen tersebut. Oke, kita bisa menggunakan klik kanan di mana saja pada margin atas atau bawah dokumen, otomatis nanti akan muncul seperti ini. Atau kita bisa menggunakan fungsi yang lainnya. Kita bisa masuk ke menu tab insert, kemudian klik perintah header atau footer. Oke, seperti ini.
Nanti klik insert, selanjutnya ada header atau footer yang nantinya akan kita kerjakan. Contoh, kita pilih yang header terlebih dahulu contohnya. Header terlebih dahulu, nanti otomatis akan muncul seperti ini nih. Akan muncul seperti ini, selanjutnya di sini ada yang namanya titik penyisipan, akan muncul di header atau di footer. Tinggal kita ketik tampilan yang nantinya akan kita tampilkan. Contoh akan saya tampilkan nama penulis contohnya, siapa nama penulisnya. Selanjutnya di footer pun kita bisa membuat seperti itu. Sama seperti tadi kita contohnya akan menampilkan tanggal pengerjaan. Jadi kita pilih contohnya footer, nanti akan muncul header dan footer. Berikutnya bisa kita escape atau bisa close header dan footernya. Oke, saya akan mempraktekkan pembuatan kolom koran, selanjutnya page number dan header dan footer di Microsoft Word. Oke, kebetulan nanti saya akan ngambil link dari salah satu media yang ada yang nantinya akan saya buat latihan untuk pembuatan kolom koran. Kita buka Microsoft Word kita. Oke, seperti ini untuk tampilan awalnya. Oke, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Kita pilih yang blank dokumen, akan tampil seperti ini. Berikutnya, saya akan menampilkan contohnya, akan membuat kolom koran dari salah satu media yang ada. Dari salah satu media yang ada ini. Saya buka detik.com, selanjutnya ada teknologi. Oke, ini linknya kurang lebih seperti ini. Ini kalau nggak salah hari Senin kemarin, genap setahun jadi menteri, ini inovasi Erick Thohir untuk Telkom. Ini yang nantinya akan saya jadikan kolom koran nantinya. Akan saya jadikan kolom koran, langsung saja kita buka, ini yang nantinya akan kita copy. Tulisan-tulisan ini yang nantinya akan kita copy, atau artikel ini yang nantinya akan saya copy. Kita buka Microsoft Word kita, kurang lebih seperti ini. Saya akan praktekkan. Kita ketik apa adanya atau kita copy apa adanya dokumen yang ada di portal tersebut atau yang ada di media tersebut. Oke, nanti baru saya akan rapikan contohnya. Mulai dari fontnya ataupun nanti yang lain-lainnya. Oke, tinggal kita copy saja. Cuman ada beberapa teks yang kita tidak perlu copy karena ada beberapa link juga. Oke, sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Oke, contoh seperti ini. Di sini ada dua halaman, halaman 1 dan halaman 2. Kita bisa lihat dari ini, dari sini nih. Dari pojok kiri dari dokumen yang kita miliki. Selanjutnya sekarang saya akan edit contohnya. Kita rapikan, contohnya untuk judulnya saya ubah seperti ini. Saya ubah seperti ini, saya jadikan contohnya 1,5 seperti ini. Atau contohnya saya buat 18 contohnya. Oke, berikutnya untuk yang lainnya saya akan rapikan. Kita rapikan seperti ini. Kita gabungkan saja. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya buat tinggal kita rapikan terlebih dahulu tulisan yang ada, baru nanti tinggal kita praktekkan dengan menggunakan fungsi pembuatan kolom secara kolom koran, selanjutnya nanti pembuatan header dan footer. Intinya yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki dokumen yang nantinya akan kita jadikan sebagai kolom koran. Oke, anggaplah seperti ini. Berikutnya saya akan ratakan kiri kanannya supaya lebih bagus. Rata kiri, rata kanan, kita bisa klik di sini. Ada justify. Berikutnya untuk fontnya, saya buat Arial contohnya. Selanjutnya untuk size-nya 12. Berikutnya paragrafnya saya buat 1,5. Oke, contoh seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, di sini ada 3 paragraf. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, berikutnya paragraf ketiga. Contohnya seperti ini. Berarti ada 3 halaman. Ada 3 halaman.
sambil kita simpan, khawatirnya dokumen kita nanti hilang atau ada gangguan contohnya. Oke. Contoh kolom koran contohnya untuk penamaannya, kolom koran seperti ini. Oke, baru selanjutnya tinggal kita gunakan fungsi yang ada di kolom pembuatan kolom koran. Caranya seperti apa? Caranya tinggal kita blok dokumen yang nantinya akan kita jadikan sebagai kolom koran. Saya blok semuanya, kecuali judul. Baru selanjutnya kita masuk ke tab layout. Oke, di sini ada tab layout. Selanjutnya pilih kolom. Nah, di sini akan dijadikan 2 kolom atau 3 kolom. Nanti kurang lebih seperti ini. Ini kalau dijadikan 3 kolom. Kalau dijadikan 2 kolom seperti ini, kalau dijadikan lift seperti ini, atau kalau kita gunakan rack seperti ini. Atau contohnya kita bisa menggunakan more kolom. Kalau contohnya kolomnya pengen lebih dari 3 contohnya. Boleh gitu. Oke, saya ambil yang default saja, contohnya saya gunakan yang 2 saja dan rata gitu. Oke, akan jadi seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini, ada 3 halaman. Cuman untuk header, footer, dan page number belum kita buat. Selanjutnya saya akan tambahkan fungsi dropped seperti yang sudah kita pernah pelajarin. Blok contohnya huruf pertama yaitu G, selanjutnya kita bisa masuk ke insert, berikutnya pilih yang ini. Nah, di sini ada fungsi drop. Oke, contoh seperti ini agar nanti lebih menarik contohnya. Selanjutnya untuk judulnya akan saya jadikan contohnya huruf besar semuanya atau uppercase. Di blok contohnya tulisan yang nantinya akan kita edit. Selanjutnya pilih yang ini nih, masih di menu home, pilih untuk yang sentence case atau lower case, karena akan kita jadikan sebagai kita akan jadikan uppercase atau huruf besar semuanya, kita pilih yang uppercase. Kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya saya akan membuat yang namanya penomoran otomatis. Oke, untuk penomoran otomatis kita bisa klik menu insert. Selanjutnya ada yang namanya page number. Oke, di sini ada yang namanya page number. Nah, untuk penomorannya akan kita letakkan di atas atau di bawah. Oke, contoh saya akan letakkan di bawah. Selanjutnya tinggal kita pilih format yang nantinya akan kita buat, layoutnya apakah nanti bentuknya seperti ini, plain number 1 atau plain number 2, atau yang lain-lainnya yang kita kehendaki, tinggal kita tarik ke bawah scroll bar-nya. Oke, ini contohnya untuk penomorannya, yang mana yang nantinya akan kita gunakan. Oke, ada yang contohnya seperti ini. Kita contohnya pilih yang ini contohnya. Tinggal diklik, otomatis nanti akan muncul seperti ini. Tinggal kita close header dan footer. Atau tinggal kita klik escape contohnya. Tekan escape. Ini kalau semuanya kita akan memberikan penomoran otomatis. Berarti ini halaman pertama. Selanjutnya halaman kedua sesuai dengan yang ini. Selanjutnya ada halaman terakhir, halaman ketiga. Oke, berikutnya saya akan membuat yang namanya fungsi untuk setelah page number, saya akan membuat yang namanya header dan footer. Caranya seperti apa? Kalau untuk header dan footer, header contohnya saya akan menampilkan nama penulis contohnya. Selanjutnya nanti di bawah contohnya untuk footernya saya akan menampilkan tahunnya, tahun dan tanggal penulisannya. Oke, sama kita bisa menggunakan fungsi insert. Kita bisa menggunakan tab insert, diklik tab insert. Di sini ada yang namanya header dan footer. Header, selanjutnya di bawah ada yang namanya footer. Oke, sorry tadi. Saya skip dulu. Sebentar. Oke, seperti ini. Kita bisa menggunakan fungsi header atau footer. Contoh untuk yang pertama kali saya akan buat yang namanya header. Jadi header nanti akan muncul di sini nih. Akan muncul di sini, kalau footer nanti akan muncul di bawah. Oke. Contoh, saya akan membuat yang namanya header terlebih dahulu.
Header di sini apa yang nantinya akan kita ketikkan contohnya. Kita bisa mengetikkan contohnya seperti ini, dokumen ataupun yang lain-lainnya akan diletakkan di mana. Oke, contoh seperti ini nih. Oke, ini untuk format yang nantinya bisa kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan format yang pertama atau contohnya format kedua ataupun yang lain-lainnya. Contoh, saya akan menggunakan yang blank ini. Blank, nanti tampilannya contohnya di sini. Tinggal kita ketik header yang nantinya akan kita buat. Kita klik contohnya. Anggaplah contohnya saya akan membuat contohnya nama penulisnya contohnya Wahyu Budi Santoso atau contohnya nama penerbitnya contohnya Harian Jakarta Kota contohnya seperti ini. Oke, nanti tinggal kita atur contohnya fontnya contohnya saya gunakan Calibri Light. Selanjutnya untuk font size-nya saya gunakan 12. Oke, contoh seperti ini. Nah, selanjutnya kalau untuk untuk keluar dari tampilan ini tinggal kita tekan escape yang ada di keyboard. Oke, kurang lebih nanti seperti ini. Oke, jadi mulai dari header pertama, header kedua, selanjutnya header ketiga nanti akan muncul Harian Jakarta Kota. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan fungsi footer. Footer di sini nanti saya akan buat yang namanya tahun atau tanggal penulisan. Hampir sama, kita klik insert, menu insert, selanjutnya ada yang namanya footer. Kita bisa menggunakan format yang sudah ada nih. Apakah nanti akan menggunakan integral atau icon dan yang lain-lainnya. Contoh saya menggunakan yang blank saja, nanti otomatis akan ada di sini. Tinggal kita ketik apa yang nantinya akan kita tuliskan. Contohnya sekarang hari Selasa contohnya. Selasa 3 November tinggal kita ketik 2020. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau ingin merubah fontnya tinggal kita sesuaikan di sini contohnya seperti ini. Berikutnya size-nya contohnya atau font size-nya 12. Oke, warnanya contohnya warna hitam. Selanjutnya tinggal kita escape. Tekan escape. Oke, nanti akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita tekan Ctrl S. Nah, pada waktu nanti akan kita cetak contohnya print nanti akan muncul seperti ini. Ini kurang lebih tampilan dari tampilan dari berita yang tadi sudah kita jadikan sebagai kolom koran. Selanjutnya ada page number, ini untuk halaman yang pertama, nanti akan ditampilkan berikut halaman yang kedua dan halaman ketiga. Berikut ada yang namanya header dan footernya. Ini kurang lebih untuk tampilannya. Tinggal nanti kita cetak. Oke, ini kurang lebih untuk pembuatan atau tutorial pembuatan kolom koran. Selanjutnya pembuatan dari page number atau halaman otomatis ataupun nanti ada yang namanya header dan footer. Oke, untuk yang halaman otomatisnya tinggal kita buat contohnya seperti ini. Akan ditampilkan di mana? Contohnya saya akan tampilkan di sini. Oke, ini tampilannya untuk yang halaman otomatisnya. Ini kurang lebih halaman kedua, terakhir halaman ketiga. Oke, ini kalau seumpamanya kita akan membuat yang namanya kolom koran, selanjutnya penomoran otomatis, selanjutnya ada yang namanya header dan footer. Oke, demikian penjelasan materi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.